Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Setiawan Benahor, NPM 2021 435026637, kelas R8I, jurusan Teknik Informatika. Dan saya di sini dibimbing oleh dua dosen. Yang pertama, Bapak Bondan Dwi Hatmoko, STMKOM, selaku dosen materi. Dan yang kedua, Bapak Dr. Irwan Agus, SE, MMSI, selaku dosen teknik di Universitas Indraprasta PGRI. Baik, sebelum kita masuk ke aplikasi, kita membuka dulu Laragon, dan sini karena saya memakai Laragon, kita klik mulai semua. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita berarti sudah sukses. Kita masuk ke menu awal. Selamat datang di demo aplikasi saya, hasil dari penelitian dan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik di PT Darsi Lestari Internasional dengan metode Simple Additive Acting berbasis web. Aplikasi ini dirancang untuk menentukan karyawan terbaik di PT Darsi Lestari Internasional. Baik, di sini ada username dan password. Kita masukkan username dan passwordnya. Dan ini adalah logo PT Darsi Lestari Internasional. Kita masuk ke menu dashboard. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sistem pendukung keputusan karyawan terbaik dengan metode SAW. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem informasi yang menggunakan model-model keputusan, basis data, dan pemikiran manajer sendiri. Atau Decision Support System, DSS, adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan terstruktur. Metode SAW ini, Simple Additive Acting, adalah suatu metode yang mencari penjumlah terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua kriteria. Metode ini memerlukan langkah-langkah perhitungan ternormalisasi yang dilambangkan R, dan normalisasi matriks keputusan yang dilambangkan X ke suatu skala yang dapat dibandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode Simple Additive Weighting ini mengenal adanya dua atribut, yaitu yang pertama kriteria keuntungan bisa dilambangkan benefit, dan kriteria biaya bisa dilambangkan cost. Di sini ada langkah-langkah penyelesaian Simple Additive Weighting adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CE. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dilambangkan X. Yang ketiga, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan ataupun atribut biaya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Dan hasil akhirnya diperoleh dari proses perankingan, yaitu penjumlahan dan perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI, yaitu alternatif bukan artificial intelligence, sebagai solusi. Dan di sini ada data alternatif dan data bobot kriteria. Yang pertama, kita masuk ke data alternatif atau AI. Data-data mengenai di data alternatif itu yaitu data-data mengenai karyawan yang akan dievaluasi direpresentasikan dalam tabel berikut. Di sini sudah ada nama-namanya, ada Budi, Jonathan, Melia, Restu, dan Priscilla. Ini adalah karyawan-karyawan di PT Darsi Lestari Internasional. Jika teman-teman ingin menambahkan, kita bisa pencet tambah alternatif. Nah, di ada menu, coba kita bikin aset lah ya namanya.
Nah, ini ada accept. Nah, sudah masuk, langsung kita, jika teman-teman ingin menghapusnya kembali, kita pencet aksi, kita pencet hapus. Nah, dan jika teman-teman juga ingin mencetak, kita bisa cetak, klik tombol cetak. Nah, diarahkan langsung ke menu simpan sebagai PDF, print to PDF, atau bisa cetak berkas langsung. Di sini sudah ada tertera di mana dicetak di Jakarta Pusat tanggal 3 Juli 2025. Masuk ke menu data, bobot, dan kriteria. Bobot kriteria, pengambil keputusan memberi bobot preferensi dari setiap kriteria dengan masing-masing jenisnya. Yang pertama, keuntungan benefit, dan yang kedua, biaya atau cost. Di sini ada 5 kriteria yang sudah saya dapatkan dari manajer PT Darsi Lestari Internasional. Dan di sini ada simbol-simbolnya, ada C1, C2, C3, C4, dan C5, yaitu melambangkan kriteria-kriteria yang ada di sini, dan ada bobot-bobot nilainya juga. Dan di sini atributnya yaitu benefit semuanya. Dan jika kita mau mengganti komunikasi, contohnya menjadi contoh-contoh, kita ganti menjadi apa ya? Si cepat, apa ya? Si baik hati, contohnya baik hati. Nah, kita bisa ganti. Nah, jadi baik hati. C1-nya baik hati. Nah, kita kembalikan lagi komunikasi. Oke. Inilah tabel bobot kriteria. Dan kita masuk ke matrik. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Matrik keputusan bisa dinamakan X dan ternormalisasi bisa dinamakan R. Melakukan perhitungan normalisasi untuk mendapatkan matriks nilai ternormalisasi R dengan ketentuan. Untuk normalisasi nilai, jika faktor atribut kriteria bertipe cost, maka digunakan rumus seperti ini. Sedangkan jika faktor atribut kriteria bertipe benefit, maka digunakan rumus seperti ini. Baik, kita masuk ke matriks keputusan dan matriks ternormalisasi. Di sini ada alternatif, ada A1, A2, A3, A4, A5. Dan kriterianya ada 5 yang tadi sudah saya sebutkan, dan angka-angkanya ini adalah ini. Yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat setuju, dan 5 sangat setuju. Dan angka-angka ini adalah bukan saya ngada-ngada, tetapi saya sudah mendapatkan melalui Google Form yang sudah saya berikan kepada karyawan-karyawan yang ada di PT Darsi Lestari. Dan ini adalah hasil-hasil angka yang sudah ternormalisasi. Dapat dari mana ya? Oke, saya jelaskan. Di sini 4 dibagi 5. 5 kriteria dan 4 adalah angka setuju. Jadi 4 dibagi 5 adalah 0,8. Nah, kita coba lihatin 0,6. 3 dibagi 5 kriteria, jadi 0,6. Nah, sudah ada hasilnya kan? Jadi semua angka-angka di sini adalah dibagi 5 kriteria yang sudah diberikan oleh manajer. Dan kita bisa mencetak matriks keputusan. Oke, ini bisa kita simpan sebagai PDF sama tadi sama seperti yang tadi. Ini adalah hasilnya. Dan jika kita mau cetak ternormalisasi yang angka-angka sudah dibagi, kita pencet cetak ternormalisasi. Nah, ini adalah angka-angkanya. Angka-angka yang sudah dibagi. Oke. Dan kita jika mau isi nilai alternatif, nah ini bisa kita ketik namanya, komunikasi, value-nya berapa. Nama ini yang kenapa tidak bisa diinput di sini karena sudah saya bikin di menu
menu di sini nih, yang tadi. Nah, kita bisa tambah alternatif di sini. Jika sudah kita masukkan ke sini, kita akan muncul di menu matriks ini. Dan kita masuk ke nilai preferensi. Nilai preferensi bisa dinamakan P. Nilai preferensi atau P merupakan penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi dengan vektor bobot W. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu kita bacakan dari yang terakhir dulu. Alternatif A1. A1 ini siapa sih? Hasilnya 0,76. A1 adalah Budi. Jadi karyawan yang nomor 5 yang paling terbaik adalah Budi dengan hasil 0,76. Yang keempat adalah A5 dengan hasil 0,85. A5 ini siapa ya? Priscila. Oke. Dan yang ketiga adalah A2. A2 ini adalah Jonathan. Hasilnya. Dan yang kedua adalah A3 dengan hasil 0,97. Oke, berarti Melia. Dan yang pertama ini adalah siapa nih? A4 dengan hasil perfect ya. 1. Kita lihat A4 adalah Restu. Oke, berarti di sini adalah karyawan terbaik yang sudah saya dapatkan, yaitu Restu adalah karyawan terbaik di PT Darsi Lestari Internasional. Nah, ini adalah angka-angkanya. Dan jika ingin dicetak, kita bisa klik cetak ini. Dan diarahkan seperti biasa, bisa kita simpan sebagai PDF, bisa kita print. Dan ini adalah tanggal dicetak dan tanggal di mana PT Darsi Lestari itu berada. Dan sekian yang bisa saya sampaikan untuk demo aplikasi berjudul Sistem Pendukung Keputusan Karyawan Terbaik di PT Darsi Lestari dengan metode Simple Adaptive Victim berbasis web. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.